rekan-rekan, para kasih gaul, Bapak Kepala Dusun, alhamdulillah pinten genep Kepala Dusun tiasa hadir ngiring rapat bingon. Mung Kepala Dusun senang mekar, Bu, jasa ngiring rapat bingon kalau selanjutnya ya keperluan menuju ke Ciamis. Perlu diketahui, ruang isolasi itu merupakan fasilitas desa atau fasilitas kelurahan maupun fasilitas umum yang disiapkan oleh relawan desa COVID-19 dan sudah direkomendasikan oleh Puskesmas karena ada beberapa persyaratan untuk dijadikan ruang isolasi. Nah, ruang isolasi ini awalnya diperuntukkan bagi masyarakat yang baru datang dari luar wilayah, dia harus isolasikan selama 14 hari. Tapi seiring berjalannya waktu karena kurang maksimal, nah ruang isolasi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 tetapi tidak memiliki tempat yang layak untuk melaksanakan isolasi mandiri. Karena sesuai dengan standar operasional prosedur bahwa yang positif COVID-19 itu tidak semua dirawat di fasilitas kesehatan. Yang dirawat di fasilitas kesehatan itu kan hanya yang gejala berat saja. Kalau gejalanya ringan, kan 80%-nya itu malah tidak ada gejala. Kalau yang tanpa gejala, gejala ringan dan gejala sedang itu isolasi mandiri. Nah, kalau misalkan yang bersangkutan tidak memiliki tempat yang layak, misalnya rumahnya kecil, kemudian satu keluarganya ada bayi, ada balita, ada ibu hamil, apalagi ada lansia atau ada salah satu dari kelompok rentan tersebut, maka yang bersangkutan tidak layak untuk isolasi mandiri di rumahnya, sehingga desa mau tidak mau harus memiliki ruang isolasi. Mudah-mudahan tidak ada lagi kasus COVID di wilayah kita, tapi alangkah lebih baik kalau kita persiapan jangan sampai seperti fenomena gunung es yang tampak itu baru satu kasus ya, udah satu kasus kan ya. Kalau di desa Sindang Barat, yang kita khawatirkan kasusnya terus bertambah karena trennya ternyata masih naik kasus COVID itu. Nah, beberapa kriteria yang bisa dijadikan ruang isolasi, yang pertama sekolah sama asal sudah ada izin, masukkan aja ya, bukan berarti sudah ada izin dari pihak dinas terkait. Sekolah, balai dusun, rumah warga yang dipinjamkan atau fasilitas umum lainnya yang tersedia di desa dengan standar bangunan. Yang pertama adalah memiliki ventilasi yang baik agar sirkulasi udaranya juga mencukupi, kemudian pencahayaannya juga baik, bahan konstruksinya tidak lembab, luas ruangan cukup, memiliki ruang hijau yang terbuka, kemudian memiliki sarana mandi cuci kakus, memiliki batas aman bagi yang berkunjung atau rambu-rambu jaga jarak. Yang selanjutnya, sarana prasarana yang lainnya adalah ada tempat tidur, kemudian ada pasokan listrik yang cukup, air bersih yang cukup, sarana cuci tangan, sabun atau hand sanitizer, alat kebersihan dan desinfektan, kemudian media promosi kesehatan, peralatan makan, tempat sampah, dan alat pelindung diri bagi pasien, masker maupun ruangan. Jadi misalkan kalau semuanya sudah memenuhi syarat, nanti pihak desa bisa meminta ajuan untuk verifikasi ke puskesmas disetujui atau tidak tempat tersebut sebagai tempat isolasi. Mudah-mudahan tak aya kasus nanti tak aya lekat napami urang jagi-jagi. Karena bade kumaha menekan kasus COVID kalau misalkan kita tidak memiliki ruang isolasi. Yang selanjutnya terkait protokol kesehatan di posyandu, karena kita masih berdampingan dengan virus COVID-19, berperang dengan sesuatu yang tidak nampak memang sulit. Posyandu itu merupakan tempat yang rentan karena di sana ada bayi, balita, ibu hamil. Dimana kalau bayi balita kan daya tahan tubuhnya belum terbentuk sempurna. Ibu hamil juga sama. Jadi kalau misalkan ada penularan itu mereka sangat rentan. Ada beberapa protokol yang harus dipenuhi oleh posyandu yang mungkin posyandu yang bersangkutan kalau menyediakan secara mandiri masih sah. Panginten mudah-mudahan imam masukan kamu pihak desa tiasa ngemutan kumaha carana pada posyandu tiasa menerapkan protokol kesehatan di antawisna melaksanakan desinfeksi ruangan sebelum dan sesudah pelaksanaan posyandu. Panginten posyandu teh ngemut ya desinfektan nanti mana gitu panginten Pak. Kemudian ada rambu-rambu jaga jarak, kemudian harus di-shift Pak Lurah.
Jadi posyandu teh kami misalkan sadusun aya 4 RT, berarti di shift jam 8 RT 1, jam 8 RT 2, jam 10 RT 3 seperti itu. Pada sekauningat mangga sadayana. Anu salajengna ayeuna menjelang tadi sasi Rajab. Sebentar lagi Ramadan. Banyak kegiatan-kegiatan keagamaan di di tempat-tempat ibadah masjid. Sanes ngawagol tadi seperti selalu disampaikan oleh Pak Kepala Desa, nah ini ada protokol kesehatan yang harus dilaksanakan. Mudah-mudahan mah kepala masjid teh kapasitas maksimal itu 50% ya kalau dalam PPKM, tinggal 50%. Kemudian saya nama karpet teh digulung, tekenging di angge margi kedah didisinfektan, berarti setiap selesai digunakan masjid tersebut harus didisinfektan. Kemudian badai taraweh, sholat berjamaah, sanes ngalarang enggak, tapi protokol kesehatannya dipenuhi dulu. Kapasitasnya maksimal 50%, karpetnya digulung, selalu didisinfektan, kemudian ada rambu-rambu jaga jarak. Jadi misalkan ada 4 hal di sisi-sisina nganggo siku-siku kulak bah, oh berarti seukuran sajadah iya sajadah abi nyimpan di sisi mah ku cakra, oh berarti teh aya anu nyimpan sajadah di paling dia sisi-sisi dari nganggo siku-siku. Nah itu yang harus dilaksanakan. Kemudian ada fasilitas cuci tangan maupun hand sanitizer. Selanjutnya tempat masuknya juga sistemnya jangan ada orang papasan. Kami pantona ayat 2 mah, oh berarti masuk mah ke pantau depan, tapi keluar mah ke pintu samping. Jadi tak aya jalmi anu paselingsingan di dalam satu pintu. Jadi kedah dilaksanakan protokol kesehatan di masjid dengan tetap menerapkan jaga jarak dan wajib memakai masker. Jadi selama salatnya kedah nganggo masker. Jadi tekenging aya emutan karena di orang masih saat itu karena dia teman jauh tuh buktinya pelan-pelan dan terus aya kasusnya. Paling mah dari beberapa informasi walaupun ya, karena COVID memang 80% kasus tanpa gejala. Yang selanjutnya imunisasi. Tahap pertama imunisasi vaksinasi COVID-19 adalah tenaga kesehatan. Alhamdulillah Abi pas 2 kali divaksin, tidak ada gejala-gejala berat yang dikhawatirkan dari berita-berita hoax di media sosial. Alhamdulillah Abi sehat, tak ada reaksi apapun. Ikhtiar kita supaya kita terhindar dari vaksinasi COVID, tapi tidak berarti kalau nanti sudah divaksin kita lepas protokol kesehatan. Masker tetap diangge, wajib tetap menggunakan masker, bukan berarti kita bebas. Nah, fungsi vaksinasi COVID ini agar ketika ada orang yang terinfeksi itu gejalanya tidak terlalu berat. Karena kasus kematian di Indonesia kan masih cukup tinggi, jadi dinakeunana itu lah berat-berat teuing gitu tah ya. Tapi tetap kita harus intinya tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Nyungkeun pangrojong pisadayana bahwa vaksin COVID-19 itu berdasarkan surat edaran dari MUI bahwa vaksin COVID-19 Sinovac itu suci dan halal. Itu sudah ada surat keterangannya dari MUI. Kemudian sudah ada hasil penelitian dari badan-badan terkait dan sudah ada yang dari BPOM juga sudah ada izin edarnya, artinya aman untuk digunakan. Bukan bantosana ke sosialisasi ke masyarakat. Tahap pertama masih tenaga kesehatan, kemudian nanti akan dilanjut TNI Polri, kemudian bagian pelayanan publik termasuk aparat desa, nembe salajengna panginten ibu guru, bapak guru terus ke masyarakat. Jantan oke pas dina prakanana ke masyarakat orang nembe gembar-gembar sosialisasi tentang vaksin COVID. Panginten eta tos telat ya, teman sudah tos kedah prung, kedah siap sadayana. Mawi di sosialisasi nanti ayeuna mungkin bantosanana ka Bapak Lurah, ka aparat desa sadayana panginten Bapak kanggo vaksinasi COVID. Kemudian tentang stigma, jangan sampai ada stigma negatif bagi orang yang terkonfirmasi positif. Mereka sama seperti kita, sudah tidak ada yang memilih untuk sakit. Kalau sudah dinyatakan sembuh, dia sudah bisa bersosialisasi seperti biasa, tapi tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Tidak ada istilahnya orang yang sudah terkonfirmasi
terkonfirmasi positif mual kena deui, tidak seperti itu. Jadi reinfeksi itu tetap ada. Orang yang sudah kena COVID pas kalau dia lalai lagi pelaksanaan prokesnya, kemungkinan untuk kena COVID lagi bisa saja. Tapi tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Kemudian jangan ada stigma sampai dijauhi. Mereka lagi butuh dukungan, sedang membutuhkan dukungan untuk sembuh. Kemudian berdasarkan buku panduan dari Kementerian Kesehatan, karena kan COVID ini penyakit yang baru, jadi penelitian masih berlanjut, jadi informasi-informasi yang baru masih banyak menunjukkan bahwa yang dinyatakan sembuh pasca COVID itu, syarat dikatakan sembuh itu lepas isolasi plus surat keterangan kesehatan dari dokter.